pagi dok. Dengan saya Dr. Vanessa, saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Lulu. Ibu Lulu. Lalu usianya berapa ya Bu? 38 tahun. 38 tahun. Lalu untuk alamatnya di mana ya Bu? Di ini dok, Sabta Marga, daerah Semarang Barat. Di Sabta Marga di Semarang Barat ya Bu. Sebelumnya ada keluhan apa ya Bu? Ini jadi gigi saya itu di sebelah kanan belakang yang bawah itu nyeri Nyeri. belakang kanan Hmm. bawah nyeri, terus saya lihat tuh kayak ada benjolan gitu dok. Oh, di kanan bawah, belakang nyeri, terus ada benjolan dirasakan. Itu udah berapa lama Bu dirasakan? Sekitar 1-2 minggu. Sekitar Udah, 1 1-2 sampai minggu 2 minggu ini. Lalu nyerinya itu bagaimana Bu? Nyeri sekali dok. Nyeri sekali. Lalu hilang timbul atau nyerinya terus menerus nyerinya? Kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10, nyerinya di angka berapa? 8 kali ya dok ya. Di angka 8 ya Bu. Berarti nyeri sekali ya Bu. Iya, nyeri banget. Lalu ada ini nggak Bu, yang memperparah nyerinya? Pokoknya kalau saya gosok gigi tuh sakit, gosok gigi atau sama Sangat makan, setiap makan itu sakit. Gosok gigi sama makan itu Dia tambah tambah nyeri. nyeri. Biasanya kalau nyeri dikasih apa Bu? Ya, paling saya kasih obat penghilang rasa sakit aja sih dok. Beri obat penghilang rasa sakit. Terus nyerinya berkurang? Ya biasanya iya, tapi ini kok enggak, masih sakit. Oh, ini nyeri, dikasih obat masih tetap nyeri. Lalu apakah sebelumnya pernah sakit seperti ini juga Bu? Ya pernah, cuman maksudnya enggak separah ini. Maksudnya biasanya saya kasih obat itu hilang gitu, tapi ini enggak hilang. Terus ada keluhan lain selain nyeri dan benjolan? Saya udah beberapa hari ini agak demam. Oh, demam udah beberapa hari. Iya. Lalu oh ya Bu, ada penyakit, Ibu ada menderita penyakit lain nggak seperti hipertensi atau diabetes? Tidak. Nggak ada ya Bu. Lalu untuk keluarganya apakah ada yang pernah mengalami seperti ini sebelumnya? Kayaknya nggak ada deh. Tidak ada. Lalu untuk pekerjaan Ibu kalau boleh tahu apa ya Bu? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Lalu apakah menggunakan BPJS? Iya. Oh iya, menggunakan. Lalu untuk pekerjaan Ibu kalau boleh tahu apa ya Bu? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Lalu apakah menggunakan BPJS? Iya. Oh iya, menggunakan BPJS. Baik Bu, berarti tadi keluhan Ibu itu ada nyeri di gusi atau gigi yang bagian belakang, yang bawah kanan. Terus ada benjolannya. Udah 1-2 minggu, nyeri sekali, udah dikasih obat tapi tetap masih nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di rongga mulut Ibu untuk melihat apakah ada kelainan, untuk melihat benjolannya, dan untuk melihat apakah penyebabnya itu apa nanti. Ya. Nanti pemeriksaannya itu agak kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Bu, jika seperti itu Ibu silahkan kumur-kumur terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Mencuci tangan saya, dan Ibu tadi sudah berkumur ya Bu? Sudah. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan headlamp. Lalu saya cek dulu apakah lampunya ini menyala atau tidak menyala. Selanjutnya saya akan menggunakan handphone. Lalu pertama saya akan melakukan pemeriksaan di bagian muka Ibu dan bagian leher. Pertama di bagian muka dilihat apakah ada keasimetrisan. Lalu dilihat di bagian bibirnya apakah ada kemerahan, apakah ada bengkak, dan apakah ada lesi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada kelenjar limfonodi, dilakukan inspeksi dari pemeriksa di bagian depan dari pasien, dilihat apakah ada pembesaran kelenjar limfonodi di leher dan juga di wajah dan di belakang telinga. Lalu selanjutnya dilakukan palpasi kelenjar limfonodi, pemeriksa berada di belakang pasien. Pertama diperiksa dari submental, submandibular, tonsilar, preaurikular, postaurikular, cervical anterior,
supraclavicular dan cervical posterior. Baik Bu, tadi saya sudah mencuci tangan saya. Ibu sudah berkumur ya Bu? Sudah. Lalu saya pertama akan menggunakan headlamp. Diperiksa lampunya apakah menyala atau tidak. Sudah menyala. Lalu saya sudah memakai masker dan juga selanjutnya menggunakan handscoon. Menggunakan handscoon, lalu selanjutnya saya akan memeriksa bagian dalam dari mulut ibu. Pertama menggunakan spalte lidah, lalu juga ada kaca mulut. Tolong dibuka mulutnya Bu. Diperiksa di mukosa bukanya apakah ada kemerahan, apakah ada bercak putih, apakah ada lesi, dan apakah ada abnormalitas lainnya. Lalu dibuka lagi Bu mulutnya. Dilihat di bagian palatum durum dan palatum mol apakah ada bengkak, apakah ada kemerahan, bercak putih, atau apakah ada lesi. Lalu selanjutnya pemeriksaan lidah ya Bu, dalam dijulurkan lidahnya. Dilihat di permukaan lidahnya apakah ada kemerahan, bercak-bercak putih, lalu apakah ada lesi juga. Dan selanjutnya lidahnya tolong dijulurkan lagi, digeser kanan kiri, tidak ada keasimetrisan. Lalu tolong diangkat ke atas. Baik, lidahnya tidak, bagian bawah lidahnya tidak ada bengkak, kemerahan ataupun bercak-bercak putih. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan gigi dan gusinya. Lagi mulutnya Bu. Pemeriksaan dilakukan dari bagian kanan atas, lalu kiri atas, bagian kiri bawah, dan bagian kanan bawah. Dilihat di giginya apakah ada gigi yang berlubang, apakah ada gigi yang ditambal atau gigi yang hilang. Lalu juga dilihat apakah gusinya itu ada kemerahan, atau apakah ada bercak-bercak putih, atau apakah ada bengkak, dan juga bengkak yang berisi nanah. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada rongga mulut Ibu. Selanjutnya Ibu silahkan ke meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Ya, makasih Dok. Baik Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, ditemukan adanya bengkak di gusi Ibu yang bagian bawah kanan yang belakang. Nah, bengkaknya ini tuh di antara gigi geraham 1 dan geraham 2 di belakang sini ya Bu, atau molar 1 dan molar 2. Nah, tadi saya lihat ini bengkaknya ini kemungkinan berisi nanah yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Nah, untuk pengobatannya sendiri ini harus dikeluarkan nanahnya Bu, jadi harus saya rujuk ke dokter gigi agar dilakukan pengeluaran nanah serta pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter gigi. Bu, jika boleh bertanya, apakah Ibu sikat giginya ini teratur selama ini? Ya, teratur Dok, cuman kalau malam kadang-kadang saya suka lupa ya Bu. Nah itu Bu, mungkin bisa juga karena itu. Jadi sikat gigi ini minimal 2 kali sehari. Terus kalau mau tidur itu setelah makan itu harus gosok gigi terlebih dahulu. Lalu untuk pemilihan bulu sikatnya itu harus yang lembut. Dan juga saat menggosok itu jangan terlalu keras. Lalu saat gosok gigi itu minimal 2-3 menit untuk semua sisi. Jadi sikat giginya itu urutannya itu harus dari kanan atas, lalu kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah ya Bu. Terus menggosok giginya itu berputar melingkar, jangan bolak-balik. Baik Bu, selanjutnya untuk nyeri dan demamnya akan saya resepkan obat untuk anti nyeri dan juga untuk penurun demamnya ya Bu. Lalu saya buatkan rujukan ke dokter gigi untuk diperiksa lebih lanjut. Baik Bu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Dok. Nggak ada ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Dok.